مسلمون فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون خير موت أثراء المشفع في الورى. والصلاة والسلام على إمام غر المحجلين سيدنا أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, seluruh para jamaah Masjid Al-Hijrah, muslimin dan muslimat, khususnya ayahanda yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah ikut hadir bersama kami, dan juga seluruh para orang tua, tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu, adinda-adindaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya kita berkumpul di dalam salah satu rumahnya. Selain itu, kita juga baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita, dan kita lanjutkan dengan memperingati Maulid, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran manusia yang paling agung. Hari kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kelahiran manusia yang Allah utus sebagai sumber rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan sungguh tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sehingga berkumpulnya kita pada hari ini mengamalkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah telah berikan kepada kalian kaum muslimin. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian kaum muslimin. Falyafrahu, maka hendaknya kalian berbahagia. Para ahli tafsir, sahabat Abdullah ibni Abbas, ketika menafsirkan ayat ini, beliau katakan fadlullah, keutamaan Allah yang Allah maksud di dalam ayat ini itu adalah ilmu. Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah menjadi nabi, maka ayat yang pertama kali diturunkan Allah kepada beliau berbunyi Iqra. Artinya bacalah. Sebuah simbol keilmuan. Dan tidak ada orang yang bisa melaksanakan ibadah kecuali didasari dengan ilmu. Dan Nabi Muhammad diutus sebagai pendidik. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya saya diutus untuk menjadi pendidik. Maka Allah berfirman, katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, bifadlillah, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian. Ilmu yang Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hari ini kita sehat itu karena rahmat Allah. Hari ini kita bisa beribadah itu karena rahmat Allah. Keluarga kita harmonis itu karena rahmat Allah.
Tidak ada satu nikmat yang kita dapatkan kecuali itu dari rahmat Allah. Tetapi ada rahmat yang lebih besar dari itu semua. Bahkan merupakan sumbernya rahmat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud rahmat yang paling besar adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya Nabi Muhammad itu ditandai dengan kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat itu Allah menyatakan, hendaknya kalian kaum muslimin ikut bergembira, ikut senang atas nikmat yang Allah berikan, baik itu fadlullah wa birahmatihi, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah malam hari ini kita mengamalkan isi ayat tersebut. Kita berkumpul di masjid ini untuk memperingati hari kelahiran sumber rahmat. Hari kelahiran manusia yang paling mulia. Hari kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita baru sebatas bergembira. Harapan kita, dari kegembiraan kita, dari senangnya kita atas kelahiran Nabi Muhammad, kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Banyak masjid-masjid yang kemudian memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mereka senang, mereka gembira dengan hari Maulid Nabi Muhammad, tetapi belum bisa dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena senang dan gembira itu belum tentu cinta. Tetapi kalau sudah cinta, pasti senang dan gembira dengan orang tersebut. Kita ini rasa-rasanya kalau mau dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad masih sangat jauh. Levelnya terlalu tinggi. Tetapi alhamdulillah kita masih ditakdirkan sebagai orang-orang yang senang dan gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita ingin melihat contoh-contoh orang yang mencintai Nabi Muhammad dengan benar-benar kecintaan, maka kita bisa melihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah contoh-contoh nyata orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Dan cinta kepada Nabi Muhammad itu merupakan tanda keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidih wa waladih wa min sa'irin nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Kita kalau mau tahu iman kita itu tinggi atau tidak, maka ukur dari hadis ini. Nabi Muhammad katakan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia betul-betul menjadikan aku orang yang paling dicintainya. Melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Maka mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing, siapa orang yang saat ini paling kita cintai? Kalau jawabannya masih belum Nabi Muhammad, itu artinya keimanan kita belum berada di titik tertinggi. Dan itu yang harus kita tempa selama kita hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana agar hati kita betul-betul menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling kita cintai. Dahulu ada seorang sahabat bernama Thauban. Sahabat Thauban ini rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Dan sahabat Thauban merupakan salah seorang sahabat yang selalu hadir di majlis-majlis Nabi Muhammad. Selalu hadir setiap pelaksanaan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Bahkan menjadi orang terdepan. Cuman semakin hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tubuh Thauban semakin kurus. Mukanya semakin hari semakin pucat. Rasulullah adalah orang yang perhatian dengan sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah bertanya kepada Thauban, "Ma bika ya Thauban? Apa yang terjadi kepadamu wahai Thauban? Aku melihat tambah hari engkau tambah kurus. Aku melihat tambah hari engkau tambah pucat. Apakah engkau tertimpa penyakit?" Maka Thauban menjawab, "La ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah. Cuman ada satu kegundahan di dalam hatiku yang membuat aku berpikir keras. Sehingga karena pikiranku itu aku tidak nafsu makan. Aku tidak nafsu istirahat. Aku tidak merasa bahagia dengan keluargaku.
Rasulullah bertanya, apa itu wahai Thauban? Engkau ya Rasulullah. Kalau aku duduk bersamamu di Masjid Nabawi, aku pandangi wajahmu, maka kegundahan itu hilang. Kemudian ketika aku kembali ke rumah, ingin menyantap makanan, yang terbesit di pikiranku adalah engkau. Bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah sudah makan atau belum? Bagaimana Rasulullah? Apa yang saat ini dilakukan oleh Rasulullah? Ketika aku mau istirahat, terbesit lagi di dalam pikiranku. Bagaimana Rasulullah? Apa yang saat ini dilakukan oleh Rasulullah? Ketika aku berkumpul bersama keluargaku, terbesit juga di dalam pikiranku. Bagaimana Rasulullah bersama keluarganya? Sehingga karena itu selalu yang aku nanti-nantikan bagaimana berjumpa denganmu. Selalu yang ingin aku lakukan untuk terus bertemu denganmu, hadir di masjidmu, melihat dirimu. Dan kalau aku sudah melihat dirimu, maka hilang kegundahan itu. Kemudian ketika aku melihat dirimu, maka terbenak lagi di dalam pikiranku. Kalau saat ini di dunia, saya memikirkan Nabi Muhammad, saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, itu bisa menjadi obat. Tetapi bagaimana kalau nanti di akhirat? Nabi Muhammad sudah pasti menjadi penduduk surga. Dan surganya pasti surga yang paling tinggi. Sedangkan aku belum tentu aku masuk surga. Kalaupun aku masuk surga, maka pasti surgaku jauh berada di bawah surgamu ya Rasulullah. Sedangkan bagiku surga itu adalah dirimu. Yang beliau cari bukan nikmat surga, tetapi bagi beliau nikmat surga yang tertinggi adalah memandang Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Maka Thauban bertanya, ya Rasulullah, di mana tempatku nanti di surga? Apakah aku bisa berkumpul denganmu di surga? Sebelum Nabi Muhammad menjawab, Allah utus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang membawa risalah dari Allah untuk menjawab pertanyaan Thauban, orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat, itulah cinta. Cinta yang betul-betul cinta dapat menggetarkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril membawa ayat yang berbunyi, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia taat kepada Allah, menjalankan aturan Allah, menjauhi perbuatan maksiat, dia taat kepada nabinya, menghidupkan sunnah nabinya, menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh nabinya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan mereka akan bersama dengan golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salih. Kata Nabi Muhammad, ini jawaban dari pertanyaanmu wahai Thauban. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukti cinta adalah dengan mentaati Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah yang sudah tetapkan, maka tempat kita akan bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, dan bersama para salih. Oleh karenanya hadirin dan hadirat, pada peringatan Maulid ini, mari kita jadikan sejarah Nabi Muhammad kembali dihidupkan. Dihidupkan di rumah-rumah kita, dihidupkan di keluarga kita, dihidupkan di kantor-kantor kita. Karena sekarang kita berada di zaman krisis teladan. Karena sudah banyak umat Islam yang tidak lagi menteladani Nabi Muhammad. Sudah banyak di antara anak-anak kita yang tidak tahu lagi biografi Nabi Muhammad. Ada yang tahu, ada yang kenal, tetapi sayangnya belum mampu mengikuti Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad pada kaum muslimin, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti cara ibadah beliau, mengikuti akhlak beliau,
cara makan beliau, cara berpakaian beliau, cara beliau masuk kamar mandi, cara beliau keluar kamar mandi, cara beliau bersosialisasi bersama masyarakat, cara beliau berkumpul bersama keluarga. Karena semua telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bangun tidur ada adabnya. Masuk kamar mandi ada adabnya. Keluar kamar mandi ada adabnya. Mau tidur ada adabnya. Tidak ada satupun yang luput dari Nabi Muhammad kecuali sudah diajarkan untuk kita. Yang menjadi pertanyaan apakah kita menghidupkan itu semua atau tidak. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi apakah akhlak kita sudah pantas dikatakan sebagai akhlaknya umat Nabi Muhammad? Ini yang perlu kita hidupkan di perayaan-perayaan Maulid. Dibacakan sejarah Nabi Muhammad agar kita tiru. Kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat itu, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad maka akan mendapatkan beberapa fadilah. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah sendiri yang nyatakan, maka Allah akan mencintai kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira kebanyakan di antara kita orang tua. Tentu kita kalau memiliki anak, kita sayang sekali dengan anak kita. Kalau kita memiliki kelebihan dan anak kita meminta sesuatu dan mampu kita berikan, maka pasti kita akan berikan. Itu kan bukti cinta. Lalu bagaimana kalau yang mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka syaratnya satu, ikuti Nabi Muhammad. Maka pasti kita akan mendapatkan cintanya Allah. Ya, orang kalau sudah dicintai sama Allah, ini sudah level tertinggi. Ternyata tidak cukup itu, Allah tambahkan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Ibu, kita ini mengakui kita makhluk yang banyak dosanya. Butuh kita pengguguran dosa. Maka apa cara yang instan agar dosa-dosa kita bisa digugurkan? Ikuti Nabi Muhammad. Ayat ini mengajarkan kepada kita bukti cinta kita kepada Allah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Dan dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan dua fasilitas dari Allah. Yang pertama cintanya Allah, yang kedua pengguguran untuk dosa-dosa. Kita kalau kaji kehidupan Nabi Muhammad, maka kita akan dapatkan sirah Nabi Muhammad, obat hati. Orang yang banyak ujiannya, orang yang banyak masalahnya, orang yang dunianya kayaknya penuh dengan cobaan. Maka coba baca kisahnya Nabi Muhammad. Itu akan menguatkan hati kita. Ternyata ujian kita, cobaan kita tidak seberat dengan cobaan Nabi Muhammad. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. 6 bulan di kandungan ditinggal oleh ayahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih mendapatkan ayah kita, itu berarti kehidupan kita sudah lebih baik dibanding Nabi Muhammad. Usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Masih sangat belia. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini bisa hidup dengan ibu kita, atau kita mendapatkan kasih sayang dari ibu kita lebih dari 6 tahun, itu artinya ujian kita tidak lebih berat dari Nabi Muhammad. Usia 8 tahun beliau mengembala kambing. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, Rasulullah dulu pegangnya kambing. Anak-anak kita pegangnya handphone. Jadi kalau ada di antara kita di usia 8 tahun masih mendapatkan kemanjaan dari kedua orang tua kita, belum menghidupi diri sendiri, itu artinya ujian kita tidak seberat Nabi Muhammad. Rasulullah diberikan 7 anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 laki-laki, 3 perempuan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditanya sebagai orang tua, maka mungkin salah satu musibah yang paling besar, yang susah untuk diobati adalah ketika kita kehilangan buah hati kita. Ada orang-orang yang masih trauma dengan hal itu. Terkadang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia masih belum bisa melupakan kehilangan buah hatinya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allah karuniakan 7 anak, 6 anaknya semua wafat terlebih dahulu mendahului Nabi Muhammad. Ini kan berat. Yang laki-laki semua meninggalnya ketika masih kecil. Abdullah, Qasim, Ibrahim, semua mendahului Nabi Muhammad ketika mereka masih belia-belia.
Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum wafat sebelum Nabi Muhammad. Hanya tersisa satu putri tercinta. Yang terakhir Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu kalau kita baca akan banyak membuka kebaikan bagi diri kita. Menjadikan kita lebih banyak bersyukur. Kenapa? Ternyata makhluk yang penuh dosa seperti saya itu masih lebih banyak nikmatnya dibandingkan Nabi Muhammad. Sedangkan makhluk yang memiliki predikat makhluk yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah, ternyata hidupnya juga penuh dengan duka. Kalau ada di antara kita yang yatim dan kita merasa minder dengan yatim, ketahuilah Nabi Muhammad itu yatim. Akan membuat semangat diri kita. Kalau ada di antara kita yang sederhana, bahkan kekurangan, maka ketahuilah Nabi Muhammad adalah nabinya orang-orang miskin. Beliau pernah ditawari gunung Uhud menjadi emas oleh malaikat Jibril. Kalau kita sekarang ditawari emas satu orang 10 gram, saya kira tidak ada yang menolak. Betul Pak? Kalau saya janji turun Kak dari sini, saya bagi-bagi 10 gram emas. Saya kira tidak ada yang pulang. Itu kita. Nabi Muhammad bukan 10 gram gunung Uhud. Ditawari oleh malaikat Jibril, pesan dari Allah. Kalau Muhammad mau, akan dijadikan gunung Uhud seperti emas untuk Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menolak. Kata Nabi Muhammad, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik. Akhirat jauh lebih kekal. Nabi Muhammad ingin ajarkan kita umat Islam untuk hidup sederhana. Dan saat ini orang-orang kafir mengajarkan kita untuk sebaliknya. Hidup dengan hidup hedonisme. Hidup tidak sederhana. Nah, ini sederhana banyak juga yang salah kaprah. Dikira sederhana itu harus miskin. Tidak. Sederhana itu artinya hidup sesuai dengan pemasukan. Itu sederhana. Tidak memaksakan kehidupan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan saat ini anak-anak muda kita itu kemudian diberikan pengaruh untuk hidup dengan hidup hedonisme. Hidup melebihi kapasitas yang ada di dalam dirinya. Maaf, pemasukannya 10 juta tapi gaya hidupnya 20 juta. Ini kan memaksakan diri. Ini sudah jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya tidak pernah tidur di atas kasur. Jadi kalau hari ini kita masih tidur di atas kasur, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidurnya kita sudah jauh lebih nikmat dibanding tidurnya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tidak bisa, Nabi Muhammad bisa. Para sahabat banyak yang kaya. Para sahabat banyak yang menawarkan Nabi Muhammad untuk dibikinkan dipan-dipan, kasur-kasur layaknya para petinggi-petinggi Romawi, para raja-raja Persia di zaman seperti itu. Tapi Nabi Muhammad menolak. Sehingga beliau lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. Diriwayatkan kalau beliau bangun tidur, di belakangnya ini pundaknya berbekas pelepah kurma. Sehingga perlu bagi kita untuk banyak mengkaji sejarah Nabi Muhammad agar tumbuh kecintaan di dalam diri kita. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka setiap hari yang kita pikirkan adalah Nabi Muhammad. Kita mau makan, yang dipikir Nabi Muhammad. Bagaimana cara makan Nabi Muhammad? Kita mau masuk kamar mandi, yang dipikir Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi? Kita mau keluar kamar mandi, yang dipikirkan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kalau keluar kamar mandi? Kita mau tidur, yang dipikirkan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad kalau mau tidur? Itu kan semua diajarkan oleh Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ada doanya. Di dalam kamar mandi tidak berlama-lama. Bahkan buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada tuntunannya. Mau makan, diajarkan untuk makan secukupnya. Kalau bisa tunggu lapar dulu baru makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Ini kan sunnah Nabi Muhammad. Kalau semua itu kita lakukan untuk Nabi Muhammad, masuk masjid ingat Nabi Muhammad. Semua aktivitas apapun yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad melakukannya? Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Maka kita akan hidup 24 jam bersama Nabi Muhammad. Yang ada di pikiran kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, minum Nabi Muhammad, tidur Nabi Muhammad, masuk masjid Nabi Muhammad, keluar masjid Nabi Muhammad. Maka mustahil kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena 24 jam bersama Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang kafir tidak mau Pak, tidak seperti itu. Sehingga kita dibuatkan virus untuk jauh dari Nabi Muhammad. Apa virusnya? Handphone. Maaf, kita sekarang hidup di zaman handphone. Bangun tidur yang dicari, mau tidur yang dipegang, lagi makan pegang, kemana-mana bawa
Semua serba handphone. Dan maaf-maaf, handphone itu bagikan pisau. Bisa bermanfaat bagi kita, bisa juga menikam kita. Sekarang anak-anak muda kita, panutannya bukan lagi Nabi Muhammad, tetapi panutannya adalah media sosial. Apa yang viral di media sosial, mereka lakukan itu. Dan maaf-maaf, kebanyakan yang viral sekarang bukan ajaran Nabi Muhammad. Baik dari segi pakaian maupun adat. Maaf-maaf, anak-anak muda kita sekarang sudah pandai berjoget. Ini kan bukan ajaran Nabi Muhammad. Anak-anak kita sekarang malunya sudah kurang. Ini kan bukan ajaran Nabi Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengaruh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad itu lebih besar daripada pengaruh Nabi Muhammad. Oleh karenanya penting bagi kita untuk meniru beberapa sifat Nabi Muhammad di akhir zaman seperti ini. Yang pertama, sifat rahmat. Nabi Muhammad itu memiliki sifat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang kepada seluruh makhluk. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Dan itu yang sekarang kita sudah kurang. Saya ulangi, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya orang Islam. Yang non-Islam pun itu dirahmati oleh Nabi Muhammad. Dikasihani oleh Nabi Muhammad. Apa buktinya? Ketika beliau berdakwah ke Taif. Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, malah ditindas, ditekan, bahkan sampai diancam untuk dibunuh, maka Nabi Muhammad mencoba untuk hijrah ke daerah lain, ke Taif. Harapannya di sana orang-orang Taif dapat menerima dakwah Nabi Muhammad. Tapi nyatanya ketika sampai di sana, para tokoh-tokoh masyarakat orang Taif memerintahkan anak-anak kecil, para pemuda, para wanita untuk keluar dari rumahnya dan mengatakan orang itu adalah pembohong sambil melemparkan batu kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai diceritakan wajah beliau berdarah. Tumit beliau berdarah. Yang marah bukan Nabi Muhammad, para malaikat penjaga gunung-gunung yang di dekat Taif. Mereka menghampiri Nabi Muhammad seraya berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan akan aku jatuhkan 2 gunung ini untuk mengazab orang-orang Taif yang telah melakukan hal ini kepadamu." Tetapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Kalau sekarang mereka belum menerima, saya doakan keturunan mereka akan menerima ajaran saya. Itu sifat kasih sayang. Bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi juga kepada mereka yang tidak Islam, bahkan yang menyakiti beliau. Kalau kita sayang dengan orang yang baik sama kita, itu lumrah. Ada orang baik dengan kita, menghargai kita. Dan kita baik kepada dia, itu lumrah. Tetapi kalau ada orang yang jahat dengan kita, dan kita balas kejahatannya dengan kebaikan, itu baru akhlak. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sifat ini yang harus kita tanamkan sekarang karena sudah mulai luntur. Jangan kita hanya memandang baik orang-orang yang di masjid saja. Terus saudara-saudara kita di luar sana siapa yang akan merangkul mereka? Kalau kita pandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Mereka yang meminum minuman keras, mereka yang saat ini berjudi, mereka yang saat ini belum sholat, harusnya kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Pandang mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin menyelamatkan mereka, maka kita harus mencari cara bagaimana agar merangkul mereka masuk ke masjid. Merangkul mereka bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Merangkul mereka agar menghindarkan hal-hal yang berefek negatif bagi mereka. Sedangkan kita sekarang ini hidup di mana yang taat merasa dirinya paling taat. Dan memandang rendah orang-orang yang melakukan maksiat. Sehingga yang pelaku maksiat merasa tidak dirangkul sekalian aja. Kalau kita paham visi misi Nabi Muhammad, maka kita akan berusaha bagaimana mewujudkan visi misi Nabi Muhammad. Visi misi Nabi Muhammad itu bagaimana agar seluruh manusia itu bisa masuk ke surga. Seluruh manusia itu bisa menyembah Allah. Itu visi misi Nabi Muhammad. Maka marilah ketika kita diberikan nikmat umur, diberikan nikmat kesempatan, kita lanjutkan visi misi Nabi Muhammad. Dengan sesuatu yang kita miliki. Kita mampu dengan ilmu, silahkan dengan ilmu kita. Kita mampu dengan harta, silahkan dengan harta kita. Kita tidak mampu dengan ilmu, tidak harta, silahkan dengan akhlak kita. Akhlak. Maaf, jangan kita remehkan akhlak. Kata Nabi Muhammad, khiyarakum ahasinakum akhlakon. Orang yang paling baik di antara kalian orang muslim, bukan yang banyak sholatnya. Bukan yang banyak puasanya.
Bukan yang banyak sedekahnya, tetapi ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus budi pekertinya. Akhlak. Silakan dengan akhlak kita. Minimal setiap ketemu orang kita tersenyum. Itu akhlak. Berapa banyak orang yang jatuh cinta karena hanya senyuman. Setiap kita bertemu dengan orang, kita pandang dengan pandangan yang ceria, kita tersenyum kepada mereka. Niat kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Harapan kita mungkin dengan senyum ini, orang ini akan tertarik. Nanti sedikit demi sedikit kita masuki. Ajak mereka ke masjid. Ajak mereka mengenal Nabi Muhammad. Ini yang pertama, rahmat. Yang kedua, sabar. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Banyak cobaan, banyak ujian. Maka kita harus meniru sifat sabar Nabi. Nabi itu bukan hanya sabar, tetapi beliau dikatakan halim. Apa itu halim? Tabah. Bukti kesabaran Nabi sangat banyak. Satu di antaranya diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika sudah hijrah ke Madinah. Maka di Madinah itu mayoritas penduduknya terdiri dari dua agama. Yang pertama Muslim, walaupun mereka terbagi menjadi dua. Ada yang betul-betul Muslim, ada yang munafik. Ada lagi Yahudi. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ada satu perempuan tua dari kalangan Yahudi. Tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Kasar-kasarnya kalau kita sekarang orang terlantar. Luar biasanya lagi sudah terlantar, mulutnya kotor. Setiap hari yang keluar dari mulutnya adalah cacian, makian, hinaan kepada Nabi Muhammad. Sehingga banyak para sahabat itu kalau jalan di Madinah menghindari untuk jalan di lorong perempuan tersebut. Kenapa? Karena kalau lewat di lorong tersebut dia tidak kuat mendengar hinaan, cacian, makian dari perempuan itu untuk Nabi Muhammad. Dan perempuan ini buta. Jadi sudah tua, terlantar, buta, sukanya hina orang. Dia katakan Nabi Muhammad pembohong. Dia katakan Nabi Muhammad penyihir. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali hanya hinaan kepada Nabi Muhammad. Sehingga terdengarlah kabar ini ke telinga Nabi Muhammad. Bahwa di sana ada perempuan yang terlantar dan selalu menghina Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengetahui hal itu, maka Nabi Muhammad setiap hari datang ke perempuan tersebut, membawakan makanan, bukan hanya membawakan makanan, tetapi menyuapi perempuan itu. Bapak-bapak, hinaan, cacian dibalas dengan suapan. Dan suapan langsung dari tangannya beliau. Suap. Esok hari pun demikian. Lusa pun demikian. Sampai akhir hayat hidup Nabi Muhammad. Luar biasanya, banyak di antara sahabat yang menjadi saksi. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad menyuapi perempuan itu, karena perempuan ini buta, dia tidak tahu kalau itu Muhammad. Dan Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk diam. Jangan ada yang kasih tahu kalau itu adalah saya. Jadi terkadang kalau lagi menyuapi, perempuan itu mengajak cerita Nabi Muhammad seraya mengatakan, tahukah engkau kalau di sana ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Padahal dia adalah penyihir. Padahal dia adalah pembohong. Semua yang dibawa adalah kebohongan, cacian, makian. Tapi Nabi Muhammad terus menyuapi. Sampai Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka Sayyidina Abu Bakar ingin meniru akhlak Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar tahu orang ini menjadi tabungan Nabi Muhammad. Setiap hari disuapi oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar datang. Disuapi perempuan ini. Ketika masuk suapan pertama, ditolak oleh perempuan itu seraya mengatakan, siapa engkau? Engkau bukan orang yang setiap hari memberikan saya makan. Beda baunya. Beda kehalusan tangannya. Siapa engkau? Maka menangis Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai perempuan tua, ketahuilah orang yang setiap hari memberikan makan kepada engkau, menyuapi engkau saat ini sudah tiada. Kemana dia? Dia sudah wafat. Dan yang perlu engkau ketahui, orang yang setiap hari menyuapi engkau itu adalah orang yang setiap hari engkau hina, setiap hari engkau caci. Maka perempuan ini meneteskan air mata seraya mengatakan, hari ini aku mengakui kalau orang itu betul-betul adalah Nabi Allah. Jadi masuk Islam karena akhlak Nabi. Coba kalau kita sekarang dicaci, dimaki 1 hari masih bisa sabar. 2 hari masih bisa sabar. 3 hari, maka sudah tidak kita toleh. Apalagi membawakan makanan. Apalagi menyuapi makanan. Itu kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Perlu kita tiru. Yang ketiga yang bisa kita tiru, Nabi Muhammad adalah orang yang selalu mendahulukan orang lain di dalam kebaikan. Beliau itu kalau mendapatkan kebaikan, tidak hanya mengingat dirinya saja, tetapi selalu mengingat orang-orang lain, khususnya orang-orang terdekatnya. Olehnya itu Nabi Muhammad bersabda, al-aqrab fal-aqrab. Dahulukanlah orang yang terdekat denganmu, kemudian orang yang terdekat denganmu. Maaf, ada orang yang baik dengan orang jauh. Tetapi keluarganya sendiri dia tidak baik. Ini juga melanggar aturan Nabi. Kata Nabi Muhammad, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya, paling baik kepada anaknya. Dan anak, kata Nabi Muhammad, saya adalah orang yang paling baik untuk keluarga saya. Jadi kalau kita mau tahu kita baik apa tidak di hadapan Allah, silahkan tanya istri kita. Silahkan tanya suami kita, silahkan tanya anak-anak kita. Kalau mereka menganggap kita baik, maka insya Allah di hadapan Allah juga kita baik. Ada orang itu sama keluarganya tegas, keras, seakan-akan tidak ada rahmat, tapi kalau sama orang lain luar biasa. Harusnya kepada semua orang kita sama. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Suatu ketika beliau itu pernah didatangi oleh seorang sahabat yang membawa hadiah. Hadiahnya itu berupa jeruk. Nabi Muhammad itu, Pak, kalau makan tidak suka makan sendirian, sukanya makan bersama-sama. Suatu ketika Nabi Muhammad memakan jeruk, ya, maka setelah memakan satu, kemudian Nabi Muhammad ambil lagi dua. Kemudian setelah makan dua, Nabi Muhammad ambil lagi tiga. Sahabat sudah mulai heran. Tumben-tumbenan. Biasanya Nabi Muhammad makan satu, sisanya dibagi kepada kita. Karena Nabi Muhammad itu kan hidupnya bersama ahli suffah. Ada memang beberapa orang, diriwayatkan 60 orang itu ditanggung oleh Nabi Muhammad. Hidupnya di Masjid Nabawi. Apa yang Nabi Muhammad makan, mereka makan. 2 habis, 3 habis, 4 habis, 5 habis. Sahabat keheranan. Sampai semua buah itu habis. Ada satu sahabat yang agak polos, lugu. Dia angkat tangannya, ya Rasulullah, biasanya yang kami lihat engkau tidak pernah memakan sesuatu hal kecuali engkau bagi kepada kami. Ada sesuatu apa kali ini engkau makan sampai engkau habiskan semuanya? Kata Rasulullah, tadinya ketika saya mendapatkan jeruk ini, saya ingin bagikan kepada kalian. Tetapi ketika saya coba, ternyata kecutnya luar biasa. Tapi yang bawa hadiah ada di depan saya. Kan tidak enak. Kalau yang dibawa itu kecut, terus di depannya kita bilang kecut. Nabi Muhammad khawatir menggores hatinya. Maka Nabi Muhammad makan sampai habis. Kalau saya kasih juga kepada kalian, saya juga kasihan kepada kalian. Karena yang saya kasih itu tidak enak, kecut. Itu beda dengan kita. Kalau kita yang enak-enak kita makan duluan, yang tidak enak dikasih orang. Ya. Nabi Muhammad tidak. Tadinya satu dimakan untuk menghibur. Dia berikan hadiah. Itu kan diantara adabnya ketika kita diberikan hadiah, maka kita sambut hadiah itu di depan orangnya. Kita puji hadiah itu. Nabi Muhammad makan. Ternyata kecut. Luar biasanya beliau masih tersenyum. Kalau kita dikasih jeruk kecut, satu cukup. Tidak kita habiskan. Ini Nabi Muhammad dia ambil lagi 2. Dia ambil lagi 3 sampai semuanya beliau yang habiskan. Dan beliau tidak mengatakan kecut di depan orang yang memberikan hadiah. Itulah akhlak Nabi Muhammad, selalu mendahulukan orang lain ketika mendapatkan kebaikan. Beliau kalau dapat makanan yang enak, yang diajak sahabatnya terlebih dahulu. Bahkan pernah suatu ketika beliau itu, Nabi Muhammad ini hidupnya sederhana. Terkadang di rumah beliau tidak ada makanan. Pernah suatu ketika beliau keluar rumah membawa satu kurma dan itu makanan terakhir yang beliau pegang. Ternyata ada sahabat Abu Hurairah melihat Nabi Muhammad membawa satu kurma. Karena Nabi Muhammad tidak ingin makan sendirian, satu kurma dibelah 2. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Hurairah, ini satu-satunya makanan yang aku miliki, tapi aku tidak mau makan sendirian. Silahkan kita bagi 2. Setengah untuk engkau, setengah untuk saya. Jadi bagaimana akhlak luhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pantas kalau Nabi Muhammad itu dijuluki oleh Allah sendiri, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu berada di titik tertinggi dari akhlak yang luhur. Karena akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Orang yang menyakiti beliau dibaiki, para sahabatnya dirangkul. Ya. Kalau kita ingin membahas akhlak Nabi Muhammad, 1 hari tidak akan cukup. 2 hari tidak akan cukup. Bahkan dikatakan oleh penyair, seandainya kita menghabiskan seluruh daun-daun yang ada di bumi dan seluruh air-air yang ada di lautan untuk mencatat kebaikan Nabi Muhammad, maka itu semua tidak akan cukup. Sampai-sampai Allah puji tadi, la'ala khuluqin adzim, sudah berada di titik tertinggi.
Apa sih kemampuan kita untuk dapat menggambarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jauh terlalu tinggi. Tujuan kita menyebutkan ini semua agar kita kembali bisa meneladani Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang tampan dan kita suka ketampanannya, maka ketahuilah Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Sangat tampan. Bahkan diriwayatkan kalau ketampanan itu ibarat bulan, maka setengah dari bulan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sisa setengah dibagi dua. Seperduanya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf, seperduanya lagi ini dibagikan dari manusia zaman Nabi Adam sampai yang paling terakhir. Jadi kalau ada di antara kita takjub dengan ketampanan seseorang, ketahuilah tidak ada apa-apanya ketampanan itu dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Dulu ada sahabat Jabir ibn Abdullah. Orang dulu itu hiburannya kan bulan purnama. Karena bulan purnama itu indah. Jabir bin Abdullah ini melihat bulan di kegelapan malam. Tiba-tiba dari kejauhan datang Nabi Muhammad. Maka dia lihat Nabi Muhammad, dia lihat bulan. Dia lihat Nabi Muhammad, dia lihat bulan. Dia lihat Nabi Muhammad, dia lihat bulan. Semakin mendekat Nabi Muhammad, maka Jabir mengatakan, wallahi, demi Allah. Ya Rasulullah, aku sudah memperhatikan keindahan bulan. Dan aku sudah memperhatikan keindahan wajahmu, maka aku dapat keindahan wajahmu jauh lebih indah dibanding bulan. Makanya sering kita dengarkan, anta syamsun, anta engkau bagikan bulan. Indah. Nabi Muhammad SAW, dan mukanya bercahaya. Suatu ketika masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Dan ketika itu obornya jatuh. Padam rumah itu. Tidak ada penerangan. Lagi menjahit. Kemudian jarum jahitannya jatuh. Saat itu rumah belum kayak sekarang. Pakai keramik. Masih pasir. Jadi kalau jarum jatuh. Tidak ada lampu, susah dicarinya. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang membuka pintu. Maka seluruh rumah menjadi terang. Dengan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Itu ketampanan. Kalau kita merasa takjub karena ada orang yang baik dengan kita. Kan biasa kita ini manusia suka kalau dibaiki ya. Tidak ada di antara kita yang tidak suka dibaiki. Kalau kita ketemu sama orang yang baik, suka membantu kita, maka setiap kita ketemu orang, kita puji orang itu. Luar biasa, itu orang baik, saya selalu dibantu. Itu orang luar biasa, selalu memulai salam. Maka ketahuilah kebaikan Nabi Muhammad jauh lebih indah, jauh lebih baik. Oleh karenanya perlu untuk kita banyak mengkaji sirah Nabi Muhammad untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir hadirin, kita setiap hari sholat, maka surat yang kita baca itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau kita dalami maknanya, maka seluruh isinya adalah pujian. Kecuali hanya satu ayat yang isinya permintaan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Ini kan pujian semuanya. Setelah itu baru kita masuk ke inti ayat. Permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita. Jadi kasar-kasarnya setiap hari kita sholat 5 waktu, permintaan kita cuma satu, berkali-kali diulang setiap rakaat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Timbul tanda tanya besar, yang mana jalan yang lurus? Allah jelaskan di sambungan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Timbul pertanyaan lagi, nikmat yang mana? Siapa mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat? Karena semua orang yang hidup ini, semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah. Bukan hanya orang Islam. Orang kafir pun mendapatkan nikmat dari Allah. Maka nikmat yang mana ini? Yang dikatakan sebagai jalan yang lurus. Tafsirnya ada di dalam ayat lain. Apa ayatnya? Ayat yang tadi. Yang diturunkan kepada sahabat Tauban. Wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan nikmat? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Di dalam ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk ketika kita hidup memiliki tauladan. Agar kita selalu hidup di poros siratal mustaqim. Jadi setiap hari kita sholat meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya ketika kita sholat cari orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Dan jadikan mereka tauladan agar kita bisa mengikuti jalannya. Sehingga kita berada di jalan yang lurus dan sampai kepada Allah. Dan siapa mereka?
Mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad. Puncaknya ketika kita mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah dengan peringatan Maulid ini kita membawa Nabi Muhammad pulang ke rumah kita. Jangan kita tinggal di masjid. Bawa pulang Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa pulang Nabi Muhammad kepada keluarga kita. Dengan cara hidupkan akhlak Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga kita. Kalau anak kita suka membaca, belikan mereka buku biografi Nabi Muhammad agar kenal dengan Nabi Muhammad. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad. Sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang kita cari dari peringatan Maulid. Bukan hanya sekedar seremonial, peringatan Maulid, kemudian setelah itu kita pulang ke rumah tanpa membawa hadiah dari Maulid. Karena hadiah sesungguhnya dari Maulid adalah bagaimana Nabi Muhammad hidup di hati kita dan strumnya mengalir kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Kalau sudah kita hidup 24 jam, di otak kita adalah Nabi Muhammad, bagaimana mensukseskan visi misi Nabi Muhammad. Mengajak manusia bisa selamat. Tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa. Mengajak mereka bisa selamat. Kemudian kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad. Kita yang mulai sendiri. Mulai salam kepada orang, mulai tersenyum kepada orang. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, ingat Nabi Muhammad, sabari mereka. Mulailah terlebih dahulu untuk berbuat baik kepada orang. Tujuannya hanya mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa itu perintah Allah? Dan dengannya kita akan mendapatkan ampunan, dengannya kita akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mulai dari yang kecil-kecil. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi, gunakan kaki kanan. Mau makan, ikuti Nabi Muhammad. Mau minum, minum dalam keadaan duduk. Yang kecil-kecil dulu. Bisa sholat qobliyah ba'diyah kita gunakan. Sedikit demi sedikit. Nanti setiap hari meningkat. Sampai umur kita semakin tua, semakin banyak sunnah Nabi Muhammad yang akan kita laksanakan. Yang terakhir, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku, maka kelak di hari kiamat akan dekat kepadaku. Semakin banyak kita bersolawat, semakin dekat kita kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau mudah bersolawat, kalau jalan kita dari rumah menuju ke masjid sambil solawat. Ya. 5 menit jalan dari rumah menuju ke masjid, insya Allah lebih 100 kali didapat. Kalau bolak-balik, 200 kali. Dikali 5 sholat, bisa dapat 1000 kali. Bayangkan kalau ada orang telepon satu hari 1000 kali. Kira-kira. 1 kali mungkin tidak diangkat. 2 kali tidak diangkat. Yang ke-50 kali insya Allah diangkat. Bagaimana kalau yang setiap hari kita panggil Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Tidak bisa 100 kali minimal. Ini kadar paling minimal. Sebelum kita tidur, sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. 10 kali saja. Dan usahakan kita tidur ketika sambil bersalawat. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk bisa bermimpi kepada Nabi Muhammad. 10 kali setiap hari itu jauh lebih bagus dibanding 100 kali tapi 1 tahun 1 kali. Ya. Alangkah lebih bagusnya kalau kita istiqomahkan. Kita bisa 100 sekarang, istiqomahkan 1 bulan. Bulan depan naikkan 200. Bulan depan naikkan 300. Kalau kita bisa hidup 24 jam bersama Nabi Muhammad, lisan kita basah mengingat Nabi Muhammad, pikiran kita basah mengingat Nabi Muhammad, akhlak kita, kaki, tangan, mulut, mata, semua bergerak dengan akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dihormati, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan mengikuti akhlak pribadi luhur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, mari sama-sama saya mengajak kita untuk mengangkat tangan, kita berdoa dengan khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tutup segala aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita. Allah Subhanahu wa taala bersihkan penyakit-penyakit hati kita. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, hari ini kami berkumpul di dalam salah satu rumahmu ya Allah, dengan tujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabimu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang paling engkau cintai, makhluk yang karenanya engkau terima taubat Nabi Adam, makhluk yang karenanya engkau terima ibadah Nabi Ibrahim, makhluk yang karenanya engkau selamatkan umat manusia, makhluk yang karenanya engkau ciptakan alam semesta ya Allah. Maka jadikan kegembiraan malam hari ini yang kami lakukan ya Allah mendapatkan rahmat khusus darimu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad, lebih dekat kepada Nabi Muhammad, bisa menghidupkan akhlak Nabi Muhammad, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadikanlah lisan kami basah dengan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami semua yang datang ke sini memiliki hajat dan tujuan ya Allah. Maka kabulkanlah hajat-hajat kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, kabulkanlah hajat-hajat kami. Ada di antara kami yang memiliki masalah, ujian dan cobaan, maka angkatlah masalah tersebut ya Allah. Bebaskanlah kami dari ujian tersebut ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan kemudahan di dunia terus sampai di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika kelak Engkau wafatkan kami ya Allah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dan dijemput oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kami masuk kubur, maka jadikan cahaya Nabi Muhammad menerangi alam kubur kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami melewati siratal mustaqim, maka jadikan tuntunan Nabi Muhammad berada menuntun kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad di surgamu kelak, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang memiliki penyakit, maka angkatlah penyakit kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami yang memiliki penyakit-penyakit hati, maka bersihkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sungguh Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing, maka kabulkanlah, ya Allah. Dan berikanlah yang lebih kepada kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami di dalam beribadah, istiqomahkanlah kami di dalam cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah asraril Fatiha. Sallallahu ala Muhammad.